Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah pengajian Sumati, kita mulai pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari 76 ya. 76, 77, 78. Dibaca oleh beliau sambil dihafalkan Ibu ya, kita semuanya mendengarkan dengan sesama. Monggo Ustaz Arif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون صدق الله العظيم. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian tadi Bapak Ibu, qiraah kita, tadarus kita, semoga kita semuanya yang membaca, yang menirukan, yang mendengarkan, kita dan semua keluarga, bahkan jamaah kita yang hadir semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang di luar sana siapa Pak? Kamu nggak ketemu. Yang di depan ada Pak siapa? Ada Pak Joko. Nggak jawab. Ada Pak Lapto. Kosong juga. Pak Agus di utara. Pak Lutfi. Masya Allah. Semoga yang hadir, yang nggak hadir semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, selanjutnya setelah kajian kita yang lalu tentang kisah Nabi siapa? Nabi Nuh. Siapa? Nabi Nuh. Gitu? Dimulai dengan kisahnya Nabi Nuh. Hari ini kita akan lanjutkan dengan kisahnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Memang demikian Bapak Ibu. Al-A'raf 76 Allah berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Faqsusil qasasa
la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakan wahai Muhammad, kisahkan kisah-kisah yang indah itu agar supaya apa? La'allahum, agar supaya mereka yatafakkarun, berpikir. Bapak Ibu, dengan mendengarkan kisah, cerita, sejarah, utamanya para nabi-nabi dan semua perjuangannya, kita dapat pelajaran yang banyak. Sehingga kita bisa berpikir, oh begitu toh Nabi Nuh. Kayak apa perjuangan beliau. Dan kayak apa hasil dan endingnya perjuangan beliau. Itu kemarin. Hari ini kita akan baca kisah yang lain, yaitu Nabi Musa. Allah berfirman, "Tsumma ba'asna min ba'dihim Musa wa Harun." Tsumma, kemudian. Bapak Ibu terjemah ya. Kemarin sebelum umroh, sekarang sudah umroh, sama saja terjemahnya. Ya berbeda ya. Dan nanti pulang umroh dari Arab kok berbeda, enggak. Cuma ya, kemudian, ya kan? Berarti ini ada kata sambung. Kata apa? Sambung. Menyambung yang kemarin. Kemarin kisahnya Nabi Nuh. Tsumma, kemudian, kata Allah, disambung dengan ba'asna, kami utus. Aku utus. Aku siapa? Allah yang mengutus. Min ba'dihim, sesudah mereka. Nah, kok mereka? Tadi katanya Nuh toh. Nah, Bapak Ibu, memang sudah Nabi Nuh itu masih ada Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Sholih, Nabi Syuaib, Ibrahim, banyak sekali. Maka min ba'dihim. Karena Bapak Ibu, kita aturkan bahwa semua nabi-nabi itu risalahnya sama. Apa? Misinya sama. Pengajiannya sama. Apa itu misinya? Tauhid. Mentauhidkan mereka-mereka yang sudah jadi musyrik. Ditauhidkan kembali dengan mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Karenanya sekalipun hanya Nabi Nuh yang tadi kisahnya, tapi seolah-olah melewati banyak nabi. Karena min ba'dihim. Tsumma, kemudian ba'asna, kami utus min ba'dihim, sudah mereka para nabi-nabi sebelumnya. Siapa yang diutus? Musa wa Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun, kakak beradik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, berarti kita sekarang harus, oh ya, kayak apa kisahnya, kayak apa ceritanya Bapak Ibu. Jamaah, kisah nabi-nabi Bapak Ibu dalam Al-Quran disebar dalam beberapa surah. Artinya apa? Tidak dituntaskan dalam satu ayat, satu surat, disebar dalam beberapa surat. Ya. Apalagi Nabi Musa, Bapak Ibu, dan umatnya yang memang terkenal itu. Siapa umat Nabi Musa? Bani Israel. Dikisahkan sejak surah yang kedua, Al-Baqarah. Iya kan? Sudah dikisahkan. Dan surah yang kedua, Al-Baqarah. Ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu. Oh, panjang ceritanya, termasuk cerita pengeyalannya. Cerita apa? Pengeyalannya. Ya. Kayak apa itu Bapak Ibu? Hanya disuruh nyembelih sapi, ya kan? Nyembelih apa? Sapi. Kita biasa Pak, korban. Nanti Pak hari korban, idbahu baqarah, sembelihlah sapi. Dasar Bani Israel, ngayalnya Bapak Ibu.
warnanya apa, usianya berapa, ya. Yang masih muda itu yang sudah dipakai membaca, ya Allah. Simple, mudah, gampang, tidak peleret sana bu. Mana pak? Atau gampang? Tetapi dasar Bani Israil sudah dikisahkan panjang lebar Bapak. Itu menggambarkan apa? Betapa sulitnya Nabi Musa dalam berdakwahnya. Nah, ya. Baca matur surat Nahl Pak, sejak sebelum kelahirannya sampai kelahirannya, itu proses masa kecil remajanya di rumah istana Fir'aun, subhanallah Pak, semuanya menginspirasi kita. Itulah Nabi Musa. Sebenarnya Tumma ba'asna min ba'dihim Musa wa Harun. Kalau mau lengkap komplit ceritanya bu, baca kisahnya, ada namanya Qasasul Anbiya. Qasasul Anbiya, kisah para nabi, nabi termasuk Nabi Musa. Ada kitabnya, ada. Bahasanya bahasa Indonesia karena terjemahan. Aslinya ada namanya Qasasul Anbiya, karangan Ibnu Katsir. Luar biasa, menginspirasi kita. Bapak Ibu, hari ini kisah tentang apa? Nabi Musa dan musuh bebuyutannya. Siapa itu? Fir'aun. Ila Fir'auna wa mala'i. Ya. Ila Fir'auna wa mala'i. Musa Harun diutus kepada siapa? Fir'aun dan mala'i. Kemarin Bapak sudah aturkan ya, sejak kelahiran sampai pernikahannya Nabi Musa. Masih ingat? Nikah dengan siapa Bu? Musa nikah dengan siapa? Putrinya Nabi Syuaib. Nabi siapa? Syuaib. Maharnya berapa Bu? Berapa Pak? Ya. Yang pasti bukan seperangkat alat sholat ya. Sudah ada apa? Kemurahan Bapak ya. Mengabdikan diri bekerja selama berapa? 10 tahun. Selesai lunas maharnya Bapak Ibu, Nabi Musa bukan tipe anak yang apa kemarin? Apa? Mau bukan ya, anak yang mandiri. Ya, Batman tugasnya sebagai rasul diboyong pulang. Siapanya? Istri keluarganya. Dari mana Bu Pak? Negeri Madian. Jauh. Ya. Dari timur nyebrang ke barat kemana? Mesir. Dalam perjalanan di Bukit Turisin, bukit apa? Tur, tiba-tiba ada panggilan. Suara tanpa rupa. Setelah melihat ada bara api menyala, obor. Ya kan? Itu kemarin apa? Itu misalnya begitu Pak. Nah sekarang kembali ke Mesir. Berhadapan dengan siapa? Fir'aun wa mala'i. Siapa Fir'aun itu Bapak? Fir'aun itu adalah nama dinasti penguasa Mesir, namanya Fir'aun. Penguasa mana? Mesir Fir'aun. Penguasa mana? Jogja namanya Sultan. Nggak sama Mbak. Betul nggak? Nah, penguasa Indonesia namanya Presiden. Bukan namanya ya. Di Fir'aun adalah nama penguasa dinasti Mesir. Nah, Bapak Ibu, yang notabene-nya adalah ayah angkatnya sendiri. Namanya Ramses II toh. Fir'aun adalah orang angkatnya siapa? Musa. Jadi Bapak Ibu,
ketika Nabi Musa sudah mulai berdakwah dan berdebat, Bapak Ibu, seperti biasa penguasa, Bapak Ibu, meleh-melehki apa? Meleh-melehki. Musa, Anda itu siapa? Gue ingat dulu, Anda itu di mana? Siapa yang ngasuh? Biasa tak? Itulah yang biadab, yang bengis, yang dolim, Bapak Ibu. Tapi Allah berpesan, idhab ila fir'auna. Hah? Surat apa Bu, Pak? Masih ingat? Hah? Apa? An-Nazi'at. Coba baca Bu ayatnya Bu. Hah? Idhab. Nah, innahu tohor. Innahu sungguh dia. Fir'aun itu tohor, togok. Apa? Biar mudah terjemahnya apa? Tahu apa? Togok. Orang yang melampaui batas. Itu togok, Bu. Ya. Orang Afrika bilangnya tohi. Apa? Tohi. Kita togok. Orang yang melampaui batas. Innahu togok. Musa, ingat ya, ketahui ya, nggak main-main ya. Kenapa? Musa itu togok. Orang yang melampaui batas dalam segala hal. Ucapannya, perilakunya, sikapnya, semuanya melampaui batas. Ya. Bapak Ibu, kalau orang didakwahi kemudian nyibiri, itu biasa. Bahkan enggak. Bahkan membunuh. Orang yang melampaui batas. Toh. Idhab ila fir'auna innahu toh. Lanjut. Fakul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Marahul ayatan kufur. Masya Allah. Ingat yang emosi, hati-hati ya. Ini gak sembarang orang ini. Gak sembarang penguasa. Tokoh. Nah, ternyata fakula lahu qawlan laina. Katakan dengan kata-kata yang lembut, Bapak Ibu. Itulah dakwah. Orang yang bengis, biadab, pasar, jangan diimbangi kekasarannya, dilawan, dan mereka pasti menang lah. Mereka punya perangkatnya, senjatanya, tentaranya, dan fakula qawlan lainnya. Katakan dengan kata yang lembutnya. Jadi ila fir'auna wa malaihi, pada Fir'aun dan bala tentaranya, bahkan para penguasanya. Bapak Ibu jamaah, malak secara bahasa yang melaku malaan artinya penuh. Apa? Penuh. Siapa Bapak Ibu, kalau orang Arab itu kalau apa-apa tuh di bensin, ya kembali penuh. Ya kul makan malan. Apa? Malan. Sampai mulus-mulus perutnya. Kenapa? Perutnya penuh. Apa korelasinya Pak Bu? Malak di sini dengan malak yang artinya penuh. Bapak Ibu, malak di sini artinya adalah orang yang penuh dalam segala hal. Penuh dalam segala hal. Hari ini Bapak Ibu, yang memenuhi media siapa? Hah? Siapa? Mustafa. Media kita bahkan TV, medsos. Yang memberitaan siapa? Mustafa. Ya orang lah. Ya mereka itu. Para penguasa, menteri, betul enggak? Sampai di kamar-kamar mandi pom bensin ada fotonya juga. Betul enggak? Media, koran, media TV. Itu malak, Pak.
Karena dia memenuhi media, maka dikatakan malakun, penguasa. Yang memenuhi bicara pak omongan siapa? Ya mereka tuh. Yang banyak siapa? Bicara. Itulah malak secara bahasa. Ila Fir'auna wa mala'i. Fir'aun dan para penggede-penggedenya. Sebab yang memenuhi pemberitaan ya penggedenya. Memenuhi narasinya para penggedenya. Karena dikatakan malak, termasuk penuh hartanya. Apa Pak? Karena dikatakan malak wa mala'i. Cuman mudahnya para pembantu-pembantunya. Pembantu siapa? Fir'aun. Siapa mereka Bapak Ibu? Ada Haman. Siapa? Haman. Sang arsitektur. Ahli bangunan. Iya Pak Bu. Karenanya Fir'aun minta, ya Haman, Haman, ibni sorhan. Buatkan bangunan pencakar langit Bapak Ibu. Kenapa? La'alli atau ila Musa, ila Rabbi Musa. Agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Jangan sombongnya Fir'aun. Ya. Dengan menara kembarnya Bapak Ibu, dan bisa melihat Tuhannya Musa. Itulah kesombongan siapa? Fir'aun. Siapa yang bangun? Haman. Biayanya dari mana? Korun. Juga malaknya Bapak. Ya. Jadi, wahai Musa, itulah musuh bebuyutan, itulah orang yang kamu dakwai. Siapa itu? Fir'auna wa mala'ihi. Fir'aun dan para penguasa-penguasa sekelilingnya, para pembesar-pembesarnya, yang memenuhi media, yang memenuhi narasi media, yang memenuhi harta kekayaannya. Ila Fir'auna wa mala'ihi. Lanjut. Bi ayatina. Diutus dengan membawa ayat-ayatku. Ulama tafsir Bapak Ibu mengatakan ayat maknanya mukjizat. Apa? Mukjizat. Nah, memang Bapak Ibu jamaah sudah sunatullah itu. Allah mengutus siapapun utusannya tidak dengan tangan kosong. Gak mungkin lah. Itu namanya pembiaran. Bahkan menjerumuskan. Dan semua Nabi Rasul dibekali dengan bekal yang ampuh namanya mukjizat. Dan di ayatina dengan membawa ayat-ayat itu, yaitu mukjizat. Secara filosofis Bapak Ibu, mukjizat itu apa toh? Yang dapat melumpuhkan, yang dapat yang melemahkan. Melemahkan apa? Kekuatan lawan, itu namanya mukjizat. Sesuatu yang dapat melumpuhkan, melemahkan, mengalahkan kekuatan lawan, namanya mukjizat. Ya, ajiz itu lemah loh. Mukjizat yang melemahkan. Karena ya Bapak Ibu, mukjizat itu sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Ya. Ketika Nabi Daud, siapa? Musuhnya siapa Pak? Jalut. Mereka lah yang pertama kali punya teknologi dengan membuat alat dari besi. Nabi Daud mukjizatnya tidak usah membakar besi Pak, tukang pandai itu tidak. Besi dilunakkan dengan tangannya Nabi Daud. Itu mudahnya Pak Bu, itu besi yang keras, hanya di pleng Pak Bu, diurut-urut Pak, jadi senjata. Itu mukjizat. Kalau musuhnya membakar besi untuk senjata dan Nabi Daud juga sama, namanya nggak mukjizat itu, ya kan? Nah, di mukjizat sesuatu yang dapat melumpuhkan kekuatan lawan. Nah, Nabi Musa Bapak Ibu diutus kepada kelompok kaum ahli sihir. Ahli apa? Sihir. Itu para tentaranya Fir'aun. Ya kan? Buang tampar jadi ular. Ya.
Nabi Musa buang tongkat jadi ular, sama-sama, tapi lebih mematikan. Jadi sesuatu yang melumpuhkan kekuatan lawan, mengalahkan lawan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mujiannya apa Pak Bu? Yang paling terkenal. Kenapa Al-Quran? Melawan tukang syair. Kenapa? Orang Quraisy ahli bahasa Pak, sastrawan, bahasanya luar biasa, maka dikalahkan dengan Al-Quran yang lebih indah. Ya, itulah filosofinya mukjizat. Allah utus Nabi Musa dengan biayatina, dengan ayat-ayatku, mukjizat. Yang utama dan pertama adalah Bapak Ibu, yang pasti Taurat. Apa? Kitab Taurat. Bapak Ibu, kitab Taurat ya, yang terkatakan yang pernah dibanting oleh Nabi Musa sampai pecah. Kok pecah ya? Ya. Nah dulu nggak kertas Bu. Dulu Taurat itu apa? Ya disabat. Tahu sabat ya? Si wong kuno-kuno sabat. Sekolah bawa sabat bagrid ya Pak ya. Saya hanya katanya Pak, saya nggak menang itu. Macam papan Bapak Ibu ya. Bapak tulis hitam itu. Ya, itulah namanya lau. Itulah Taurat. Di rumah dibanting perak pecah. Itu mukjizatnya siapa? Nabi Musa yang pertama dan utama. Karena Bapak, pasca Nabi Musa itu Bapak, pasca siapa? Itu Taurat disimpan di tabut. Simpan apa? Di peti. Itu di mana-mana dibawa oleh Bani Israil Bapak. Sampai perang pun itu diusung Pak, itu tabut namanya. Kenapa ada Taurat di situ? Ada ketenangan, ada kemenangan gara-gara Taurat. Luar biasa Bapak. Yang akhirnya dicuri oleh siapa? Jalut ya. Itu misalnya di surat Al-Baqarah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa itu tongkatnya itu? Tongkatnya siapa? Nabi Musa. Ya tongkat Pak. Tongkat ya kayu. Bapak Ibu, sebelum itu ada keajaiban. Itu tongkat itu apa? Untuk terkenal. Untuk bersandar. Untuk menghalau kambing-kambing yang dikembalakannya. Ya Musa, hai Musa. Apa itu tongkatmu? Iya asoy. Itu tongkatku atau kaubiah untuk terkenal bersama. Dan wahusyu biha ala ghanam, untuk menggiring kambing-kambingku. Gak ngerti Pak ini. Dikiranya tongkat biasa. Ternyata pada waktunya, pada saatnya menghadapi musuh, ya Musa ilqi asok, lemparkan tongkatmu makludak. Halo, apa? Dengan tongkat. Ya. Jadi apa? Ular. Maksud lah mukjizat Nabi Musa. Yang kedua, jika dikejar Fir'aun, ya di belakang ada musuh Fir'aun, di depan ada laut. Idrib biasokal bah. Musa, pukul itu lautan dengan tongkat. Masuk. Jadi terbelah lautan jadi daratan. Mukjizat lagi bagus. Yang Fir'aun nggak punya itu. Lalu menyeberang, pukul lagi, kembali pulihlah lautan. Bapak Ibu, ring panjang, kemarau panjang. Berapa tahun Pak? Berapa tahun Pak? 7 tahun. 7 tahun. Kering rontang. Bani soal biasa Pak, ngereng-ngereng. Ya Musa, Ud'u mohon doakan pada Tuhanmu agar turun hujan. Sudah mati semuanya Pak. Ya. Jangankan binatangnya bau, rumput aja mati. Rumput mati, pohon mati, akhirnya ternaknya mati. Ternaknya mati, orangnya mati juga. Musa, mohon doakan pada Tuhanmu agar turun hujan. Bukan hujan, turun hujan biasa. Apa? Biasa. Idrib biasokal hajar. Idrib biasokal, Musa itu batu pukul dengan tongkatmu. Terus, halo? Apa? Terus, makyum. Bang fajarot min husnata asrota aina. Alhamdulillah. Al-Mi'raj apal kabeh. Alhamdulillah.
mengalir Pak 12 mata air. Dari mana Pak? Batu, bukan tanah Pak, sumur enggak, batu. Subhanallah, itulah mukjizat. Ya. Musa doakan turun hujan itu biasa. Nah, biasa mama mendung Pak bangsa Israel. Batu yang kering keluar airnya. Nah, aneh lagi kok 12 Pak. Kok ya? Kenapa 12? Ada 12 suku. Itulah anak cucunya Israel. Anak cucunya siapa Israel beda? Nabi Yakub. Yakub itu Israel Pak. Bani tapi ya. Israel itu Yakub Bu. Dan Nabi Isa dan Nabi Ibrahim. Julukannya Israel. Bani Israel anak cucu Israel yaitu Nabi Yakub. Ada 12 siapa itu ya Yusuf dan teman-temannya itu Bu. Yusuf dan kakak beradiknya. Ada 12 toh? Ya Yusuf bin Yamin dan seterusnya. Lawa Yahwa itu semuanya saudaranya 12. Itulah di ayatina. Nah ya di ayat dengan mukjizat itu. Bapak Ibu ada 9 mukjizat Nabi Musa. Yang bisa ngitung ngacung, gak ada hadiahnya. 1 Taurat sudah, 2 tongkat sudah. Ketiga apa Pak? Tangannya yang berjaya. Masya Allah. Bapak Ibu, halo, Nabi siapa? Musa, Solih Pak. Iya, Solih. Bapak, kalau orang soleh maaf, di mana tangannya Pak? Di mana tangannya? Sepapelangan, malang kerik, tahu malang kerik Bu? Nganteng, iya tak? Itu soleh gak soleh? Soleh Pak, sedekap gini kan? Soleh Pak, sedekap. Dimasukkan ke kantong bajunya Pak. Iya tak? Pak Darwin? Iya tak? Soleh tak? Iya. Nah, dasar Bani Israel. Padunya tangannya itu jelek. Dasar siapa? Kenapa kok Musa kok sedekap terus itu? Tangannya jelek. Nah, ustaz. Nah, ternyata Masya Allah. Dibuka mak biar melorot. Masya Allah. Yang keberapa tadi? 3. Yang keempat, wah macet itu. Al-Jaroda wal Kummala wat Tofati'ah wat Dama. Apa tadi? Ada belalang, ada kutu, ada kata, ada darah. Masya Allah. Iya, sumur semuanya Pak keluar darah itu, Masya Allah. Di mana-mana belalang Bu, Masya Allah. Kutu Bu, itu karpet Pak, kutu semuanya, Masya Allah. Kata Pak, Masya Allah. Ya, semuanya. Dan doanya Nabi Musa hilang. Alhamdulillah. Itulah mukjizatnya Pak Nabi Musa. Bi ayatina ila fir'auna wa malaihi. Terus wastakbaru. Dasar Fir'aun Bapak Ibu sudah melihat kebenaran yang nyata, clear, gamblang. Itu bukan sihir, bukan apa-apa, tapi dasar Fir'aun wastakbaru. Mereka sombong. Bapak Ibu jamaah, orang kafir, orang apa? Kafir. Dulu, kemarin, hari ini, nanti sama saja. Sebab kekafirannya, kedurhakaannya adalah apa? Kesombongan. Apa Bu Pak? Ya. Iblis, kafir, neraka selama-lamanya kenapa? Sombong. Ya. Benar aja kena Tuhan ya.
Ngerti Tuhannya sama Allah, ngerti yang menciptakan. Apa kafir iblis? Sombong. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Terus qalu atas'alu fiha ma yusdu fiha wa yaskutu fiha wa nahnu fatahbiha. Setiap perintah sujud, nggak mau sujud pada siapa? Adam. Nggak mau apa? Patuh pada siapa? Adam. Alasannya apa? Ya iblis, ma mana'aka anta juga. Apa yang menyegahmu? Kok kamu nggak mau patuh pada apa? Adam. Apa tadi ya? Qala khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nyambung, Pak. Gimana aku sujud ya Allah? Gimana aku patuh? Wong apa? Wong apa? Wong dia itu dari tanah, aku dari api. Loh, Pak. Nyombong salah lagi. Ya kan? Nyombong dan salah lagi. Semuanya apa? Gak mau sujud, merasa lebih baik. Salahnya dia salah merasa api itu lebih baik daripada tanah. Bapak, baik mana? Tanah atau api? Tanah apa api, Pak Bu? Kenapa? Karena tanahnya bukan, karena apinya bukan. Baik, karena inna akramakum indallahi. Bukan tanahnya, bukan apinya. Bapak itu lebih baik. Ayo. Semuanya baik. Ibu mana lebih baik, laki atau perempuan? Inna akramakum. Bukan karena jenis kelaminnya, perempuannya enggak, bukan. Jadi iblis salah, merasa api itu lebih baik, padahal bukan karena api atau tanahnya, tapi karena ketakwaannya. Bukan karena laki atau perempuannya, tapi karena takwaannya. Nah, bagus. Itulah mereka Fir'aun merasa lebih baik. Kenapa? Lebih kaya, penguasa. Halo Pak, penguasa itu rakyat lebih baik. Lawannya beda. Kenapa? Ketakwaannya. Jadi raja, jadi presiden, Pak. Kalau nggak bertakwa, apa? Neraka selama-lamanya, Pak. Betul nggak? Iya, Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu kalau enak-enakan, kalau apa? Enak-enakan, penguasa dan rakyat enak mana, Pak? Hisapnya nanti enak kita, Pak. Ujiannya enteng, Pak. Ujiannya enteng. Mereka, Pak, 270 juta, Pak, nuntut KB. Betul nggak? Pak Presiden, ya, saya nggak dapat bansos. Dapat apa? Bansos. Pak Presiden, saya nggak dapat GPS. Pak Presiden apa? Ya Allah. Nah, apa jawabannya, Pak? Halo, Pak. Makanya saya nggak mau jadi presiden. Padunya. Apa? Padunya. Di Bapak Ibu, iblis salah paham, bahkan salah total, ya, sombong karena merasa lebih baik. Fir'aun juga sama, fastakbaru. Mereka sombong. Bapak Ibu, kejahatan pertama yang terjadi di muka bumi adalah kesombongan. Apa? Iya. Ada beberapa kejahatan pertama, Pak, di dunia ini. Pertama apa? Sombongan dari iblis, Bapak. Ya kan? Yang dua siapa, Bapak Ibu? Pembunuhan. Siapa itu? Qabil Habil. Itulah kejahatan yang pertama terjadi di muka bumi. Baik, kembali pada
fastakbaru, lanjut, wa kanu qauman mujrimin, dan adalah mereka itu Fir'aun dan bala tentaranya, pemimpin-pemimpinnya qauman mujrimin, kaum yang berdusta atau durhaka. Mujrim, orang yang berbuat jahat, orang jahat. Itulah Fir'aun dan para penguasa pada waktu itu. Itulah misi pertama Nabi Musa, mendakwai mereka. Dan yang kedua, walamma ja'ahumul haqqu min indina qalu inna hadza la sihrun mubin. Maka ketika walamma ja'ahum, datang pada mereka siapa? Fir'aun dan para tentaranya dan para penguasanya. Apa yang datang? Al-haqqu, kebenaran. Apa kata mereka, Bu? Qalu, mereka berkata. Apa kata mereka? In hadza la sihrun. Ini adalah sihir yang nyata. Jamaah Bapak Ibu, orang itu biasanya berkata, memahami sesuai dengan apa yang mereka miliki, apa yang dalam imajinasi mereka. Kenapa Fir'aun berkata ini sihir? Musa, itu tongkatmu itu sihir itu. Musa, itu duamu itu sihir itu. Kenapa? Otaknya apa? Itu otak seperti itu. Yang aneh-aneh itu sihir dan sihir. Ya tak? Karena dikatakan sama, itu sihir. Padahal ada yang beda antara sihir dan wahyu. Wahyu dan sihir. Bapak Ibu, jamaah, wahyu itu enggak ada duanya. Enggak ada ilmunya. Sedangkan sihir, Pak, banyak tunggalnya, bisa dipelajarinya. Itu beda utamanya Bapak Ibu. Karenanya hari ini Bapak Ibu tidak ada lagi tongkatnya Nabi Musa. Coba cari di mana, Pak? Ada? Tidak ada. Kenapa? Mukjizat. Selesai tugas nabinya, selesai mukjizatnya. Soal Al-Quran ya. Sedangkan sihir sembari masih ada. Nah, itu yang mereka lupa. Nah, kalau disamakan, kenapa? Yang aneh itu sihir, kata mereka, sederhana. Dia lupa ada yang aneh yang bukan sihir. Karena itu wahyu dari Allah SWT. Bapak Ibu, hari ini macam-macam sihir. Apa contohnya? Ada orang yang Bapak Ibu, Masya Allah, dipegang kertas. Apa? Kertas putih, Bapak Ibu. Ya kan? Pikir. Luar angka. 100.000. Satu jajan. Ya ora iso. Kenapa? Itu hanya untuk ngapusi. Karena sihir, Bapak Ibu, itu mengelabui hati seseorang. Mata kepala orang, itu sihir, Bapak Ibu. Ya. Siapa yang bermain syaitan? Siapa yang bermain? Syaitan. Syaitan yang menutup mata hati seorang, mata kepala seorang, sehingga terlihat itu uang 100.000. Ibu, maaf. Ada apa ya? Nenek. Apa? Tua atau muda? Oh ya. Agar terlihat muda.
Apa? Lihat apa? Mudah. Masya Allah. Pakai sihir. Pakai apa? Apa namanya? Susu. Susu pendong. Kenapa? Iya. Insya Allah kayak gitu. Betul Pak? Mensihir matanya Bapak. Ya siapa Pak tadi? Laki-laki. Lihat apa? Mudah. Setan bermain Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu. Setan pernah berkata. Setan pernah berkata. Ketika dia diminta tolong oleh orang Bapak Ibu. Ya. Setan, ya. Kita tolong ya, ya. Tapi ada tapinya Pak Bu. Apa? Syarat lah. Masa nggak ada syarat? Apa? Syarat. Macam-macam syaratnya Bapak Ibu. Yang mudah pertama kali, ya ringan. Cari kembang. Nah, itu paling mudah. Apa? Cari kembang. Sekarang kembang mahal Pak. Kabarnya nyadran Pak. Gitu? Nah. Cari yang lain. Apa itu? Ayam. Gitu? Syarat. Semakin gede syaratnya, semakin ampuh itu sihir setannya. Terakhir, bunuh orang tuanya, bunuh anaknya, bunuh istrinya. Betul nggak? Setan melabui Bapak Ibu. Bisa menggoda, mengganggu pandangan orang. Nenek-nenek kelihatan cantik kayak SMA. Itu apa namanya? Sihir. Apa? Sihir. Itu namanya ilmu peleng. Gitu? Ada namanya gendam. Ada namanya guna-guna. Ada namanya pengasihan, penglarisan, sihir. Itu yang terjadi pada masa Fir'aun. Nah ini ada keanehan baru datang dengan Nabi Musa. Dikatakan apa? Sihir. Qalu inna hadzal sihrun mubin. Musa itu sihir yang nyata, itu gak ada bedanya dengan kami lah, beda. Nah, ini bisa dipelajari, ilmu tidak bisa dipelajari. Itu bedanya. Karena tidak ada lagi tongkat Nabi Musa dan tidak ada lagi orang belajar dengan ilmunya Nabi Musa. Sudah selesai. Sihir masih ada hamba di Bapak Ibu. Ya, tadi sulap-sulap itu Bapak Ibu. Ya, itulah Bapak Ibu kayak apa sikapnya Fir'aun. Baru bahkan menuduh tuduhan yang kecil bahwa apapun yang pada bicara berbuat sih pada itu bukan. Jam berapa Pak? Jam 9 lebih. Satu aja lagi. Nah, sudah? Nah, satu aja lagi. Qala Musa ataquluna bil haqqi lamma ja'ahum asihrun hadza wa la yuflihus sahir. Qala Musa, berkata siapa? Nabi Musa. Nabi Musa menjawab apa? Menjelaskan. Kan dituduh oleh siapa? Fir'aun. Fir'aun ini bukan sihir. Ini bukan sihir. Kenapa? Tukang sihir dimanapun, siapapun dia itu, orang-orang yang tidak pernah beruntung. Jadi dengan fakta, dengan realita. Tukang sihir manapun gak ada yang beruntung. Sedangkan kami alhamdulillah orang-orang yang beruntung. Karena yang kami bawa bukan sihir. Dibaca dalil dengan fakta. Bapak, halo Pak, tunjukkan pada kita hari ini tukang sihir yang rata-rata itulah dukun, paranormal, maaf, ada dukun yang kaya Pak. Ada paranormal kaya raya. Coba dulu Pak. Kaya raya. Itu dari ilmu sihirnya itu dari apanya Pak? Nggak tahu. Bapak Ibu,
Tidak ada. La yuflihu as-sahir. Tukang sihir nggak ada yang beruntung maksud. Ya. Nabi Musa menunjukkan fakta Fir'aun dimanapun tidak ada tukang sihir itu beruntung. Tidak ada. Ahli sihir tukang buat uang, Bu. Ada nggak? Hah? Kaya raya dia? Enggak. Enggak lah. Ya. Kalau dia bisa buat uang, kenapa dia hidup miskin? Tidak. Ada, maaf Bapak Ibu, apalagi banyak Pak. Tukang gendam, tukang apa yang beruntung tidak ada. Tidak ada. Kenapa Pak? Ini rahasianya. Kenapa Bapak Ibu? Syaitan tidak ingin manusia itu bahagia. Itu rahasianya. Syaitan tidak ingin apa? Iya. Terus menderita. Kenapa? Syaitan itu musuh manusia kok. Kalau manusia menderita itu mudah dipelkodo oleh syaitan. Jelas? Iya. Kalau tukang sihirnya kaya raya, sebantah setan nanti. Dibuat miskin berita akhirnya terus tunduk apa kata syaitan. Siapa Ibu? Innahu la yuflihu as-sahir. Tukang sihir tidak akan beruntung. Sehingga wahai Fir'aun, kami bukan tukang sihir. Kenapa? Faktanya, buktinya, nyatanya tukang sihir dimanapun tidak ada yang beruntung. Sedangkan kami orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, demikian kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulan, kita baca kisah Nabi Musa yang indah, yang luar biasa, yang penuh dengan inspirasi dalam berdakwah bagaimana menghadapi orang sekalipun, Fir'aun sekalipun, dengan dialog-dialog yang jelas Bapak Ibu, yang sangat amat baik sekali dalam berdakwah. Allahu a'lam bishawab. Moga silakan barangkali ada yang mau menanggapi bishawab. Moga silakan barangkali ada yang mau menanggapi. Bertanya Bapak Ibu.